Kopling dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang poros. Baiklah, langsung saja kami akan memperkenalkan diri. Saya Ananda Raihan. Saya Albert Sidabugar. Saya Aldan Dusri. Saya Ayu Bangsa. Saya Ahlan Firmaja. Mari kita masuk ke bagian presentasinya. Untuk pendahuluan akan dibawakan oleh teman kita Albert Sidabugar. Dalam presentasi ini kita akan membahas analisis dan perancangan komponen mesin termasuk poros, pasang, kopling tetap, dan kopling tidak tetap. Memahami fungsi dan karakteristik komponen ini sangat penting untuk merancang mesin yang efisien dan andal. Seperti definisi poros, poros adalah komponen mesin yang berfungsi untuk mentransmisikan tenaga dan satu bagian ke bagian lain. Poros dapat terbuat dari berbagai bahan, dirancang untuk menahan momen dan gaya yang terjadi selama operasi. Jenis-jenis poros. Terdapat beberapa jenis poros seperti poros penggerak, poros penghubung, dan poros pendukung. Setiap jenis memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda tergantung pada aplikasi dan beban yang diterima. Analisis poros. Analisis poros melibatkan perhitungan tegangan, deformasi, dan kekuatan untuk memastikan bahwa poros dapat berfungsi dengan baik dalam kondisi kerja. Metode analisis yang umum digunakan termasuk metode elemen hingga pasa. Definisi pasa. Pasa adalah komponen kecil yang digunakan untuk menghubungkan dua bagian mesin secara permanen. Pasa dapat terbuat dari logam atau plastik dan sangat penting untuk menjaga stabilitas sambungan. Fungsi pasa. Pasa berfungsi untuk mengunci komponen agar tidak bergerak relatif satu sama lain. Penggunaan pasa yang tepat dapat mencegah kerusakan dan memastikan keandalan mesin dalam jangka panjang. Kopling tetap. Kopling tetap adalah jenis kopling yang menghubungkan dua poros secara permanen. Kopling ini dirancang untuk mentransmisikan tenaga tanpa adanya pergeseran antara poros, ideal untuk aplikasi yang memerlukan kekuatan tinggi. Karakteristik kopling tetap. Kopling tetap memiliki kekuatan dan keandalan yang tinggi, tetapi tidak dapat mengakomodasi pergeseran atau penyimpangan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa poros yang dihubungkan sejajar dengan benar. Kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap memungkinkan adanya pergeseran antara poros, sehingga dapat mengurangi tension dan vibrasi. Ini sangat berguna dalam aplikasi di mana penyesuaian diperlukan untuk mengakomodasi perubahan posisi. Karakteristik kopling tidak tetap. Kopling tidak tetap dirancang untuk menyerap guncangan dan getaran, sehingga meningkatkan umur komponen mesin. Meskipun tidak sekuat kopling tetap, fleksibilitasnya sangat berharga dalam banyak aplikasi. Analisis kopling. Analisis kopling melibatkan evaluasi kekuatan, kestabilan, dan efisien transmisi daya. Penting untuk memilih jenis kopling yang tepat berdasarkan kondisi kerja dan spesifikasi mesin. Pengujian komponen seperti poros, pasang, dan kopling sangat penting untuk memastikan keandalan dan kinerja. Metode pengujian dapat mencabut uji beban, uji ketahanan, dan uji getaran. Material komponen. Pemilihan material yang tepat untuk poros, pasang, dan kopling sangat penting. Material harus memiliki kekuatan, ketahanan terhadap korosi, dan kemampuan untuk menahan beban yang diterima selama operasi. Perancangan komponen. Perancangan komponen mesin harus mempertimbangkan faktor seperti beban, kecepatan, dan kondisi lingkungan. Desain yang baik akan meningkatkan efisiensi dan umur komponen. Tantangan dalam perancangan. Tantangan dalam rancangan komponen termasuk mengusahakan meningkatkan berat, kekuatan, dan mengurangi biaya. Pendekatan yang tepat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara performa dan biaya. Kesimpulan, dalam analisis dan perancangan komponen mesin, pemahaman mendalam tentang poros pasang, kopling tetap, dan kopling tidak tetap sangat penting. Dengan desain yang tepat, kita dapat meningkatkan efisiensi keandalan. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Jika ada lebih ataupun kurangnya,
Kalau kami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Anjing,